yang dah diberikan paude ke ngaropi itu. Artinya kan pasti dididik. Iyalah kalau memang saya kan bukan orang politik Ah, cuma politik itu ndak asik bagi keluarga. Hari waktu sige desa saya bisa turun naik rumah orang 1000 seribu lebih rumah. rumah Ah, tetap kali kali 3 ya. tambah tuh yang jelas Menurut Angah lah. infrastruktur infrastruktur. Back to the Street, podcast jalanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to the Street podcast jalanan. Pada hari itu kita berkunjung ke rumah Wakil Bupati Sambas terpilih, Ngah Ropi. Nah, di samping saya udah ada Ngah Ropi kita. Nah, kan? Jadi hari itu kita ngobrol santai ya, Ngah? Siap. Ngobrol santai ya mengenai seputar Sambas lah khususnya. Jadi ya karena kepemimpinan ke depan tuh dah Ngah Ropi dan Bang Haji yang mengambil estafet. Jadi banyaklah yang nak kita bahas, yang nak kita diskusikan juga apa sih konsep Ngah Ropi itu untuk membangun Sambas ke depan. Karena banyak apa ya, banyak problem yang perlu dibenahi dari berbagai sektor lah. Seperti itu. Jadi terima kasih ya udah bisa apa ya, menerima kami ya. Saya makasih. Nah, Saya makasih dah datang di rumah Angah teh jadi santai ya, merokok pun enggak apa ya. Walaupun orang rumah kalah berarti merokok. Karena disensor ya. Dibikin anak garis HP kotak-kotak ya. Iya. Jadi Ngah mungkin kita nak tahu deh. Iya. Apa rasanya setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pilkada lah. Rasanya campur aduk sih. Campur aduk. Kemudian seorang Pak Ropi ndak ada jalannya nak jadi wakil bupati sebenarnya. Ndak ada. Nah, jadi apa? Sepanjang perjalanan tuh banyak hal-hal yang anok lagi. Termasuk tadi bisa sampai tahap itu tuh ya. Kemanang dan segala macam di luar apa? Prediksi sih sebenarnya. Di atas kertas gitu kan ya kawai biasa ya. Kawai biasa, ya muda aja. Staf biasa yang bukan orang politik, bukan orang partai dan segala macam. Jadi campur aduk lah, ada rasa tidak percaya juga. Ada rasa optimisme juga dengan kepercayaan itu bisa kita dapat membangun Sambas lebih baik lagi. Ya. Artinya kan Angah itu kan seorang pegawai negeri. Ya. Artinya memberanikan diri. Dan sayang kan? Iya pilihan terberat memang bukan apa ya, artinya kurang nak jadi pegawai ya pada hari itu beribu berambut dan sebagainya. Angah udah mendapatkan posisi sebagai pengabdi negara, tiba-tiba terjun ke dunia politik, ya kan? Ya. Dan tak alang-alang kayak calonnya, calon wakil bupati kan, setelah itu mengambil kebijakan. Artinya, ikhlas dah atau gimana? Ikhlas. Aku yakin. Nah, gitu karena waktu nak maju dengan segala macam pertimbangan lah. Ya. Nah, cuma alhamdulillah saya itu dididik oleh orang tua itu nak ngabdi itu cari apapun. Nah, tidak harus jadi PNS. Ya. Rezeki itu didapat dari manapun. Yang halal lah. Ya. Halal jadi keyakinan yang saya bawa. Jadi kita ngabdi itu tidak harus jadi PNS. Ngabdi itu tidak harus jadi pejabat apa segala macam gitu. Dan memang waktu itu agak kepikiran dilematis lah, ada tarik menarik terutama dengan orang rumah segala macam kan, tapi ragu pasti ada masih ada waktu ada. Cuma waktu begitu saya diminta mengaji mendampingi dia, saya minta waktu. Kalau beliau waktu ngomong saya sih tidak ragu nggak. Kalau istikharah itu untuk orang-orang yang ragu. Oh, beliau udah jauh-jauh hari dah mempersiapkan diri. Jadi kalau Angah masih ragu, Angah pikirkan dulu, saya beri waktu 3 hari.
Oke, 3 harinya 3 hari. dibareknya waktu. Saya pun minta 3 hari juga. Oke. Nah, kan saya istikharah, saya komunikasi dengan keluarga besar saya. 3 hari nanti, Dok. Jari-jari ya, mikirkan. Ayo jadi apa? Coba istikharah dan segala macam. Dah, bismillah lah. Tapi muncul keyakinan di hati tuh, berjuang gitu ya sama-sama. Insyaallah rezeki Allah yang ngatur. Nah, jadi bismillah. Iyalah, karena kan umur kan masih muda, 30 tahun ya. 39 saya tahun. 39 ya. Oke, 30 tahun kan. Artinya pensiun kan masih lama kan? Masih. Wah, masih cukup lama, artinya kalau berbicara karir, wah masih panjang lah. Masih. Tapi memberanikan diri terjun ke dunia politik, habis ya bertarung dan menang. Alhamdulillah. Nah, dan menang. Artinya keluarga semuanya mendukung. Alhamdulillah keluarga solid semua. Dalam artian apa? Ikhlaskan saya ikut berjuang lah sama keluarga inti lah di saya coba komunikasikan segala macam. Alhamdulillah. Karena ratak kan dah ada. Ratak dari Pak Ude kan, 2 periode mimpin Sambas kan. Artinya ilmunya itu dah diberikan ke Ngahropi lah. Kalau ilmu apa yang dah diberikan Pak Ude ke Ngahropi itu? Artinya kan pasti dididik. Iyalah, kalau memang saya kan bukan orang politik cuma politik itu tidak asik bagi keluarga kami. Iya. Karena dari zaman Aki saya kan udah Aki itu politisi juga. Apa juga organisasi pun dan bukan hal yang baru bagi saya. Nah, cuma memang saya itu bukan dipersiapkan, jadi sebenarnya bukan, tidak ada sih Bapak. Dan pada waktu pengaji Satono nak maju awal, namanya saya Sian sebenarnya. Sian, karena memang tidak ada niat sedikit pun untuk majukan saya menjadi wakil. Memang waktu di awal-awal pengamatan lah kita ngamati juga. Yang namanya tidak ada yang namanya anak Pak Burhan dan anak Kode itu maju di pilkada. Memang tidak ada. Kan? Tapi di menit-menit terakhir timbul tuh. Jadi dengan mungkin dengan pemikiran mengaji lah dan namanya saya si Anut ya. Ada 5 calon waktu ya yang diajukan beliau ke Bapak. Dan Bapak waktu kan dia kan malah bertanya ke Bapak segala macam. Ada 5 calon dan namanya saya si An. Saya sebutkanlah namanya. Dan dari 5 Bang Haji masih tadi pas tas binit dia nanya ke Bapak, boleh kita ngajak ke Bangahnya. Oke. Kaget juga lah karena dari awal memang si An maksud dan tujuan untuk kan saya untuk maju muncul gitu ya. Karena memang gila didikan orang tua saya, jangan mantang-mantang diri itu anak bupati, anak Pak Ude segala macam. Mantang-mantang jadi harus ikut dia juga dan. Tapi kan memang Angah kan unik, model kampanye kan agak unik. Uniknya gitu. Bahasa elitnya ya belusukan. Belusukan artinya kayak motor kalau media sosial kan memanfaatkan media sosial atau sebagainya. Ini memang udah diperhitungkan atau memang sebenarnya kita coba melihat keadaan kondisi waktu pandemi kan. Pandemi waktu kita dibatasi dengan pertemuan dialogis 50 dan segala macam. Saya ngitung waktu kalau saya harus 193 desa. 193 desa. Nah, kan berapa ratus dusun ya. Harus saya pergi dan saya tatap muka 50 aja. Tak terkejar dengan waktu 70 sekian hari kan kampanye kan. Aku terotak tuh Terotak saya lihat dulu waktu sebelum pandemi masyarakat bisa rame-rame bagi calon. Nah, itu calon harus bagi masyarakat. Artinya jemput bola. Jadi kita putar mindset anaknya. Kita putar anaknya. Alhamdulillah. Memang saya hobi bermotor juga. Hobi naik motor banyak yang tidak tahu loh. Saya jak malar di kampung-kampung ini seorangan. Kan. Dan bagi saya hiburan juga. Nah, jadi sekalian itu kita melihat kondisi lapangan. Sekalian hiburan juga bagi kita sepeda. Berapa banyak ngelilingnya? Apa ya? Desanya selama kampanye. APK habis 150 lebih. Saya kalau kecamatan 18 kecamatan dari 19 kecamatan. Sigi kecamatan yang enggak dipergi. Sigi. Kecamatan mana ya? Subah. Tapi Subah dah saya pergi bukan bermotor. Pakai auto berhubungan waktu ya. Nah, kalau bermotor saya 18 kecamatan, desanya 100 lebih. Desanya 100 lebih. 100 lebih desa.
lebih desa. Pernah sehari waktu sige desa saya bisa turun naik rumah orang 1.000 lebih. 1.000 1.000 lebih rumah. rumah Ah, kali 3 lah berapa? ya, satu kecamatan waktu ya 1.000 lebih saya turun naik sampai waktu Bawaslu sampai Panding balaan. Tak nyangka gitu. Jadi waktu angah turun belusukan sosialisasi mengenalkan, tahu tak orang angah tuh anak tahu deh. Sedapat mungkin kita kita kenalkan dulu visi misi, visi misi kita, niat kita seperti apa. Kalau dari saya sih ndaan, cuma mungkin kawan-kawan lah. Artinya banyak orang yang enggak mengenal bahwa itu anak Pak Ude, anak Pak Burhan. Ada juga yang Ada yang kenal. Ada yang kenal juga, ada yang enggak kenal lah. Tapi kebanyakan banyak enggak kenal sih. Ya, Saya kenali. makanya saya bilang tadi kan siapa sih Pak Ropi itu kan? Oh. Daan sudah ikut partai, daan sudah ikut muncul ya tapi di depan lah ya. Tiba-tiba muncul ikut pilkada, ya kan? Tak berpartai apa segala macam. Jadi pada saat angah memperkenalkan diri, bagi bahwa angah tuh anak Pak Burhan, mantan Bupati Sambas, respon masyarakat gimana? Di sini saya lihat ada kerinduan dengan sosok Pak Burhan lain. Bukan sosok Pak Burhan, tapi pemimpin yang dekat. Sosok kepemimpinan yang dekat masyarakat. Unik Sambas tuh sebenarnya. Kalau Sambas tuh unik, tidak bisa kita samakan dengan masyarakat di luar Kalbar, di luar Kalbar atau di kabupaten lain. Sambas tuh penilaian masyarakat tuh harus dekat pemimpinnya. Minimal naruh, ada jumpe, tegur sape dan segala macam. Itu yang mungkin dirasakan masyarakat mungkin agak hilang. Nah, itu yang jadi kerinduan masyarakat. Nah, jadi saya rasakan. Jadi aku nangah melihat Sambas tuh apa sih problem Sambas tuh sebenarnya gitu. Problem Sambas tuh yang jelas menurut angah lah. Infrastruktur. Infrastruktur memang hal yang utama karena kita luas. Sangat luas kita kabupaten terluas tadi. Ya. Satu kabupaten terluas KKI ekonomi masyarakatnya yang masih di bawah rata-rata kan. Ya. Nah, gitu. Jadi hal besar itu tapi terkoneksi lah dengan masalah yang lainnya. Jadi benang merahnya kalau saya lihat ya ekonomi. Infrastruktur dan perekonomian. Tapi infrastruktur kan berkaitan juga dengan ekonomi kan. Iya. Nah, gitu. Tapi bagaimana ya karena membenahi infrastruktur yang bagi luas Sambas. Yang kedua artinya keterbatasan anggaran gede, kan anggaran kan hanya sekitar 1,7 lah, nggak selesai kan nih. Sekian persen ya udah untuk gaji pegawai. Habisnya dibagi ya beberapa SKPD. Memang dilema juga. Tapi kayak ada strategi jitu bahasanya itu nanti di kepemimpinan Ngaropi dengan Bang Haji itu bagaimana memanfaatkan anggaran itu untuk infrastruktur gitu itu. Memang kita sadari klise lah kain pendek bahasa klise lah selalu digaungkan ketika anggaran tidak cukup dan segala macam. Ini kan kita kan harus sadar juga kita tuh punya orang tua di Jakarta. Kita punya link lah Pak Tua di provinsi maksudnya itu anak tuh. Nah, itu harus kita gunakan maksimal. Nah, makanya pasca menang Semari kami daan sekali lagi langsung daan sekali jadi terlepas dari itu lajuan daan bagi kami itulah yang bisa kami lakukan pakai uang pribadi dan segala macam bolak-balik tanpa menggunakan fasilitas yang kalah dapat ya. Kami udah mulai tuh pelan-pelan Jakarta ke kementerian dan segala macam dengan link yang ada lah ya. Kita cuma hidupkan kembali, kita cuma balikan trust pemerintah pusat, pemerintah provinsi kepada Sambas tuh sehingga kedepannya program-program tuh banyak terbantu. Nah, jadi kita tidak bisa ngomong itu tidak bisa karena tidak ada itu, tidak cukup. Ya biasanya kan klisenya pemerintah daerah pada saat masyarakat minta bangunkan, seandainya kacik sebagainya. Nah, itu kan problem juga artinya pada saat di kampungnya Manang karena keterbatasan tetap bahasa pemimpin kita inisian ke tahap lah sebagainya. Dan membuat masyarakat kecewa. Betul. Kan problem. Dan kita coba kita berpikir bingkai besarnya. Kita ajak masyarakat berpikir bingkai besarnya. Jangan kita coba lihat lukisan nih. Lukisan itu kan dalamnya ada gunung, ada pohon,
di rumah. Kita jangan melihat pohon gunung rumahnya, bingkai besarnya. Nah, itu yang kami lakukan. Sehingga bukan bukan keinginan yang nak kita berikan, Ya. tapi kebutuhan masyarakat yang nak kita berikan. Nah, itu yang coba kita sosialisasikan ke depannya, sehingga bukan hanya spot-spot tertentu dibangun itu tapi bingkai besarnya nak kita sajikan kepada masyarakat. Kalau ekonominya ya tadi. Ekonomi itu kan memang jargon kita kan Sambas Berkemajuan intinya core-nya itu kan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Nah, yang dibangun tuh itu, makanya ada beberapa strategi yang kita susun dalam visi misi. Ada lima misi, 5 misi, 9 program yang 9 akan program. 9 program yang akan kita lakukan ke depannya untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Sambas deh. Sambas. Nah, gitu. Ekonomi kerakyatan kan ada 3 pilar. Ya. Rakyatnya terutama, ini jargonnya ekonomi kerakyatan nih. Rakyat tentulah sektor usaha, pemerintah tengah-tengah. Nah, rakyatnya tuh macam mana kita harus pemenahan juga teh, seperti hulunya. Kita tuh backbone kita, tulang punggung kita itu adalah pertanian. Pertanian tuh macam mana kita kalau kita benahi ke depannya. Hulunya kita bicara masyarakat hulunya. Hilirnya tentulah sektor usaha. Macam mana kita bisa menghadirkan usaha-usaha yang berkaitan dengan pertanian sehingga bisa koneksi. Hari itu kita bicara investasi di Sambas lesu. Sangat lesu Dengan pandemi dan gitu. Kenapa saya bilang lesu? Karena saya banyak dapat aduan dari kawan-kawan pengusaha dan segala macam. Kalau nak masuk Sambas tuh mikir 10 kali. 10 kali ngapain? Pertama, informasi tidak jelas. Potensi apa sih? Informasi dalam hal Informasi tempat potensi potensinya. apa sih yang segala macam lah, kayak lahannya dan segala macam nggak jelas. Banyak meja. Oke. Birokrasinya lah. Nah, banyak meja lah kayak berbelit-belit dan segala macam, sehingga contohnya diri misalnya punya uang untuk datang ke Sambas untuk berinvestasi, mikir. Karena udah mikir, itu biaya. Karena orang usaha tuh kan nggak mikir kan cepat, mudah, transparan, ya kan? Nah, waktu adalah uang. Jadi kita bandingkan dengan Singkawang. Hari itu Singkawang hampir tiap tahun saya lihat ada bisnis-bisnis baru bermunculan. Nah, tadi mudah dan segala macam. Nah, itu yang perlu kita sajikan kepada tentulah, tapi investasi ke depan harus berpihak kepada masyarakat, lingkungan juga. Itu yang penting. Jangan sampai kita latah, undang tapi berdampak kepada masyarakat tidak ada. Nah, itu yang penunjang, artinya yang lebih ideal untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan kita salah satunya adalah pertanian. Tulang punggung kita pertanian. Karena 70% masyarakat Sambas itu adalah petani. Ya. Nah, jadi kencing periuknya orang Sambas tuh inilah deh. Nah, strategi apa yang Angga lakukan nanti apabila udah dilantik untuk meningkatkan daripada sektor pertanian? Kita